Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Eka Rahmani, NIM B133.0025 dari Universitas Semarang. Di sini akan membahas tentang peradaban Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada bimbingan Rasulullah SAW beserta keluarganya. Penulisan makalah di bawah ini dengan judul Peradaban Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Makalah ini dilakukan sebagian dari tugas mata kuliah pendidikan agama Islam di program D3 Manajemen Perusahaan. Yang pertama, pendahuluan, yaitu latar belakang Abu Bakar As-Siddiq. Merupakan khalifah yang pertama dalam Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar yang secara demokratis terpilih menjadi pimpinan umat Islam menggantikan setelah Nabi Muhammad wafat. Yang kedua, sebagai seorang muslim kita harus mengetahui bagaimana sejarah peradaban Islam. Bagaimana pemimpinan Islam pada waktu itu setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan keberadaan di tangan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, rumusan masalah. Pertama, bagaimana biografi Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, apa saja faktor terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Yang ketiga, bagaimana sifat dan keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat, bagaimana pembinaan peradaban pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang kelima, bagaimana berakhirnya kekhalifahan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, pembahasan Abu Bakar As-Siddiq atau nama lengkapnya Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah bin Utsman bin Amri bin Mas'ud bin Ta'imi al-Quraisy. Yang kedua, setelah masuk Islam, dia menerima gelar Siddiq, artinya yang benar. Yang ketiga, Abu Bakar merupakan orang yang pertama kali masuk Islam ketika Islam mulai didakwahkan. Yang kedua, faktor terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Yang pertama, dekat dengan Rasulullah yang selalu menjadi pendamping Nabi, melindungi Nabi Muhammad ketika banyak orang kafir yang mengejeknya, terutama pada saat hijrah ke Madinah. Yang kedua, sahabat yang sangat dipercaya oleh Rasulullah SAW ketika Mekah berhasil ditumbuhkan dan umat Islam akan menunaikan ibadah haji. Dan yang ketiga, masyarakat sangat mencintainya. Beliau menerima Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sangat dipercaya. Yang keempat, Abu Bakar adalah seorang yang sangat dermawan. Yang kelima, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Yang ketiga, pembinaan peradaban pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, pembinaan bidang keagamaan. Abu Bakar bukan hanya dikatakan sebagai khalifah, namun juga sebagai penyelamat Islam dari kehancuran, karena beliau telah berhasil mengembalikan umat Islam yang telah hancur bercerai setelah wafat Rasulullah. Yang kedua, pembinaan bidang kesejahteraan umat. Pada masa kesejahteraan umat, Abu Bakar dalam menciptakan stabilitas ekonomi umat sebagai beberapa prinsip ekonomi Islam yang terus mereka kembangkan berdasarkan warisan Rasulullah. Yang ketiga, pembinaan bidang politik. Abu Bakar memperhatikan suatu hal yang terpenting dalam politik Islam, bahwa kedaulatan tidak di tangan rakyat maupun kepada pemerintah. Keempat, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dilakukan atas usul Umar bin Khattab yang khawatir Al-Quran hilang setelah 70 hafiz Al-Quran bergugur dalam peperangan, terutama ketika memerangi kaum murtad dalam perang Riddah. Kelima,
Pembinaan bidang pemerintahan. Kebijakan yang telah dilakukan Abu Bakar di bidang pemerintahan adalah berdasarkan musyawarah. Keempat, berakhirnya kekhalifahan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merasa bahwa kematiannya telah dekat dan sakitnya semakin parah. Beliau ingin memberikan kekhalifahan kepada seseorang sehingga diharapkan manusia tidak banyak terlibat konflik. Jatuhlah pilihannya kepada Umar bin Khattab. Beliau menulis wasiat untuk itu lalu membagikan ke Umar. Beberapa hari setelah itu Abu Bakar meninggal. Yang kedua, Abu Bakar memanggil Utsman dan mendiktekan teks perintah yang menunjukkan Umar sebagai penggantinya. Ketiga, beliau meninggal dunia pada hari Senin tanggal 23 Agustus 624 Masehi. Sholat jenazah dipimpin oleh Umar dan beliau dimakamkan di rumah Aisyah. Dan yang kelima yaitu penutup. Kesimpulannya, Abu Bakar As-Siddiq atau nama lengkapnya Abu Bakar Abdullah bin Abi Hafah bin Utsman bin Amri bin Mas'ud bin Taimi al-Quraisy. Abu Bakar merupakan orang yang pertama kali masuk Islam ketika dakwah. Yang kedua, salah satu faktor terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah pertama yaitu Abu Bakar dekat dengan Rasulullah. Yang ketiga, Abu Bakar bersimpati kepada orang miskin dan sengsara. Yang keempat, pembinaan peradaban pada masa Abu Bakar As-Siddiq meliputi pada bidang keagamaan, kesejahteraan umat, politik, ayat-ayat Al-Quran, dan bidang pemerintahan. Dan kelima, Abu Bakar merasa bahwa kematiannya telah dekat dan sakitnya semakin parah. Beliau ingin memberikan kekhalifahan kepada seseorang sehingga diharapkan manusia tidak banyak konflik, yaitu digantikan kepada Umar bin Khattab. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.